Baik, selamat sore. Kami dari kelompok 4 kelas A, jurusan MPLK, Prodi PPLK. Kami akan mempresentasikan tentang wawasan Nusantara. Tapi sebelum kami mempresentasikan kami punya materi, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama lengkap saya Fugens Supari Kurnia, biasa dipanggil Anji. Dan saya Christian Nubatonis, biasa dipanggil Tian. Dan saya Ignace Sebano, biasa dipanggil Iki. Dan saya Jumeda Angrani Putri Benu, biasa dipanggil Rani. Baik, judul materi yang kami akan presentasi nanti yaitu wawasan Nusantara. Latar belakang munculnya konsep wawasan Nusantara adalah karakteristik wilayah Nusantara sebagai suatu wilayah negara yang berdasarkan negara kepulauan. Yang pertama, pengertian wawasan Nusantara. Istilah wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Akar kata ini membentuk kata wawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat, atau cara melihat. Sedangkan istilah Nusantara berasal dari kata nusa yang berarti diapit di antara dua hal. Istilah Nusantara dipakai untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta di antara benua Asia dan benua Australia. Secara umum, wawasan nasional berarti cara pandang atau suatu bangsa tentang diri dan lingkungan yang dijabarkan dari dasar filsafat dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Sedangkan wawasan Nusantara memiliki arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya. Yang kedua, faktor kewilayahan yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Yang pertama, asas kepulauan. Istilah arkipelago adalah wilayah lautan dengan pulau-pulau di dalamnya. Arti ini kemudian menjadi pulau-pulau saja tanpa menyebut unsur lautnya sebagai akibat penyerapan bahasa barat, sehingga arkipelago selalu diartikan kepulauan atau kumpulan pulau. Yang kedua, Kepulauan Indonesia. Bagian wilayah arkipel yang dikuasai Belanda dinamakan Nederland Oostzijde arkipelago. Istilah wilayah jajahan Belanda yang kemudian menjadi wilayah negara Republik Indonesia sebagai sebutan untuk kepulauan. Yang kedua, konsepsi tentang wilayah Indonesia. Dalam perkembangan hukum laut internasional dikenal beberapa konsepsi mengenai pemikiran dan penggunaan wilayah laut sebagai berikut. Yang pertama, res nullius menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memilikinya. Yang kedua, res communis menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia karena itu tidak dapat dimiliki oleh masing-masing asing negara. Yang ketiga, Mare Libendun menyatakan bahwa wilayah laut adalah bebas untuk semua bangsa. Yang keempat, Mare Clausum menyatakan bahwa hanya laut sepanjang pantai saja yang dimiliki oleh suatu negara. Materi yang ketiga yaitu zona ekonomi eksklusif. Penggunaan pemerintah negara atas zona ekonomi eksklusif terjadi pada 21 Maret 1980. Batas Z atau zona ekonomi eksklusif adalah sekitar 200 mil yang dihitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia. Ya, materi yang keempat itu karakteristik wilayah Nusantara.
Nusantara berarti kumpulan Indonesia yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia, dan di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, yang terdiri dari sekitar 17.508 pulau besar maupun kecil. Jumlah pulau yang sudah memiliki nama adalah 6.044 buah kepulauan. Yang berikut perkembangan wilayah dan dasar hukumnya. Yang pertama, sejak 17 Agustus 1945 sampai dengan 13 Desember 1957. Yang kedua, dari Deklarasi Juanda, yaitu 13 Desember 1957 sampai dengan 17 Februari 1996. Yang berikut, dari 17 Februari 1969, Deklarasi Landas Kontinen sampai sekarang. C. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Tata laku, wawasan Nusantara sesungguhnya memiliki ranah pengetahuan, sikap dan perilaku. Yang pertama, wadah. Wawasan Nusantara sebagai wadah meliputi 3 komponen, yaitu yang pertama, wujud wilayah. Batas ruang lingkup wilayah Nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh dalamnya perairan. Yang kedua, tata inti organisasi. Bagi Indonesia, tata inti organisasi negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintahan, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan. Yang ketiga, tata kelengkapan organisasi. Tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat, yang mencakup partai politik, golongan dan organisasi masyarakat. 2. Isi wawasan Nusantara. Isi wawasan Nusantara mencermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia dalam eksistensinya yang meliputi cita-cita bangsa dan asas menunggal yang terpadu. A. Cita-cita bangsa Indonesia tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 yang meliputi: pertama, negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 2. Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas. Yang ketiga, pemerintahan negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. B. Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri menunggal, utuh, menyeluruh yang meliputi: 1. Kesatuan wilayah Nusantara yang mencakup daratan, perairan, dan digantara secara terpadu. 2. Satu kesatuan politik dalam arti UUD dan politik pelaksanaan serta satu ideologi dan identitas nasional. Yang ketiga, satu kesatuan sosial budaya dalam arti satu perwujudan masyarakat Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, serta tertib sosial dan satu tertib hukum. 4. Satu kesatuan pertahanan dan keamanan rakyat semesta. 5. Satu kesatuan kebijakan nasional dan arti pemerataan pembangunan dan hasilnya yang mencakup aspek kehidupan nasional. Yang ketiga, tata laku wawasan Nusantara mencakup 2 segi, batinia dan lahirlah. A. Tata laku batinia berdasarkan falsafah bangsa yang membentuk sikap mental bangsa yang memiliki kekuatan batin. B. Tata laku lahirlah merupakan kekuatan yang jatuh dan arti
kemanggulan kata dan karya, keterpaduan, pembicaraan, pelaksanaan, pengawasan dan pengadilan. 4. Implementasi wawasan Nusantara sebagai pancaran falsafah Pancasila dan pembangunan nasional. A. Wawasan Nusantara sebagai pancaran falsafah Pancasila. Falsafah Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan aspirasinya. B. Wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. Yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. A. Kebulatan wilayah dengan segala isinya merupakan modal dan memiliki bersama bangsa Indonesia. B. Keanekaragaman suku, budaya, dan bahasa daerah serta agama yang dianutnya tetap dalam kesatuan bangsa Indonesia. C. Secara psikologis, bangsa Indonesia merasa satu persaudaraan, senasib dan seperjuangan, sebangsa dan setanah air untuk mencapai suatu cita-cita bangsa yang sama. D. Pancasila merupakan falsafah dan ideologi pemersatu bangsa Indonesia yang membimbing ke arah tujuan dan cita-cita yang sama. D. Pancasila falsafah ideologi E. Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara, sistem hukum nasional. F. Seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hubungan nasional. Dan G. Bangsa Indonesia bersama bangsa-bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi melalui politik luar negeri bebas dan aktif. 2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. A. D. Penerapan wawasan Nusantara dan tantangan implementasinya. 1. Penerapan wawasan Nusantara. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa sampai dengan saat ini problematika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak akan pernah berhenti dan malah semakin rumit dan kompleks. Kompleksnya tantangan ini juga didorong oleh penetrasi globalisasi yang syarat dengan nilai-nilai yang kadang bertentangan dengan kepribadian dan jati diri bangsa. Dalam keadaan demikian, dikhawatirkan terjadi erosi kebangsaan, yaitu meluntutnya kesemangatan bangsa, rasa kebangsaan, dan jiwa kebangsaan, sehingga pola pikir, sikap, dan perilaku warga negara tidak lagi menguntungkan kepentingan bersama, namun lebih mengendapkan kepentingan golongan, bahkan kepentingan individu. Di tingkat nasional, kita juga melihat terhadap praktek penyelenggaraan negara yang mengalami kemunduran, misalnya dengan cabutnya ketetapan MPR nomor 2 MPR garing 1989 tentang GBHN, terutama pada sub ayat E tentang wawasan Nusantara. Telah terjadi penanda buruk bahwa usaha untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di segala bidang kehidupan nasional tidak lagi menjadi rambu-rambu penuntun dalam langsung kehidupan bangsa dan negara. Dengan mencapai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945.
Dengan dinamika globalisasi yang semakin mengerus sendi-sendi kehidupan nasional, maka wawasan justru perlu menjadi acuan pokok dan memperkecilkan penetrasi global dan semakin memperkokoh kehidupan bangsa Indonesia. Salah satu manfaat paling nyata dari penerapan wawasan Nusantara, khususnya di bidang wilayah, adalah diterimanya konsepsi Nusantara di forum internasional sehingga terjaminlah intensitas wilayah tradisional Indonesia. B. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup tersebut menghasilkan sumber daya alam yang cukup besar untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. C. Pertambahan luas wilayah tersebut dapat diterima oleh dunia internasional termasuk negara-negara tetangga. D. Penerapan wawasan Nusantara dalam pembangunan negara di berbagai bidang tampak pada berbagai proyek pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi. E. Penerapan di bidang sosial budaya terlihat pada kebijakan untuk menjadikan bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika tetap merasa sebangsa dan setanah air. F. Penerapan wawasan Nusantara di bidang pertahanan keamanan terlihat pada kesiapan dan kewaspadaan seluruh rakyat melalui sistem pertahanan keamanan rakyat sementara untuk menghadapi berbagai macam dan berbagai ancaman bangsa dan negara. Kedua, tantangan implementasi wawasan Nusantara dalam era globalisasi. Dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional, sikap dan perilaku bangsa berbeda-beda. Hal tersebut terjadi karena wawasan nasional setiap bangsa tidak sama. Wawasan nasional suatu bangsa ditentukan oleh berbagai faktor seperti kesejahteraan, kondisi dan konsentrasi geografis, serta kondisi sosial budaya. Wawasan nasional Indonesia seperti halnya wawasan nasional bangsa atau negara lain akan bersifat khas. 6 konsep yang menjadi elemen wawasan nasional Indonesia adalah persatuan dan kesatuan Bhinneka Tunggal Ika, kebangsaan, negara kepulauan, dan geopolitik pada dasarnya dapat dipandang dari dua dimensi pemiliknya, yaitu dimensi kewilayahan dengan segenap isi di dalamnya atau yang disebut realita, dan dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara atau yang disebut sebagai fenomena kehidupan. Dimensi kewilayahan mengandung pemahaman bahwa wilayah beserta isinya merupakan realitas sesuatu yang diterima atau merupakan karunia Tuhan sebagai apa adanya. Dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diserap dari interaksi antara bangsa beserta aspirasi dan cita-citanya dengan wilayah beserta isinya yang beraneka ragam merupakan fenomena sosial. Wilayah beserta isinya yaitu kondisi dan konsentrasi geografis, kekayaan alam, serta kehidupan dapat didaya gunakan sebesar-besar kesejahteraan bangsa Indonesia. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat terselenggara seperti yang diharapkan. Penggunaan satu bahasa nasional, bahasa Indonesia, tidak berarti tidak mematikan bahasa daerah sebagai bahasa kelompok. Dihadapkan pada tantangan internal di atas dewasa ini, kita menyaksikan bahwa kehidupan individu dan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedang mengalami perubahan yang sangat dahsyat. Faktor utama yang mendorong perubahan yang cepat tersebut adalah nilai-nilai kehidupan baru yang mendorong perubahan yang secepat tersebut. Negara maju dengan kekuatan
penetrasi globalnya dalam kaitan dengan hubungan antara bangsa, maka nilai-nilai kehidupan baru tersebut merupakan tantangan bangsa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama bangsa Indonesia. Beberapa teori atau konsep dengan nilai-nilai baru tersebut yaitu: 1. Pemberdayaan masyarakat oleh John Naisbitt dalam bukunya Global Paradox. Ia manusia yang intinya negara harus dapat memberikan peranan sebesar-besarnya kepada kemakmuran rakyat. 2. Kanichi Omahe dengan dua bukunya yang berkenal Borders World dan The On the Off mengatakan bahwa dalam perkembangan masyarakat global dan politik realita masih tetap, namun kehidupan dalam satu negara tidak mungkin dapat membatasi kekuatan global yang berupa informasi, investasi, industri, dan konsumen yang semakin individu. Perwujudan wawasan Nusantara. 1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, artinya satu kebulatan wilayah nasional dengan segala isinya dan kekayaan merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matras seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. 2. Bangsa Indonesia terdiri berbagai suku, bahasa, agama merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti luas. Dalam bidang ekonomi, kekayaan Nusantara adalah milik bersama bangsa dan kebutuhan hidup sehari-hari harus tersedia di seluruh tanah air. 2. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh masing-masing daerah dalam pengembangan ekonominya. Dalam bidang budaya, budaya Indonesia adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruh dan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa yang hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa Indonesia. 1. Penataan daerah melalui OTDA dengan menjunjung 4 pilar kebangsaan. 2. Pengembangan infrastruktur transportasi dan komunikasi agar dapat menjangkau seluruh wilayah NKRI. 3. Pemerataan pembangunan seluruh wilayah NKRI yang menjangkau pulau-pulau terdepan di perbatasan negara dan daerah tertinggal. 4. Pengembangan postur TNI sehingga mampu mengembangkan wilayah nasional. Dapat diambil kesimpulan bahwa wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia dan sebagai visi nasional yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa masih tetap sah atau solid baik untuk saat sekarang maupun masa mendatang. Baik, itulah hasil dari presentasi kami yang berjudul Wawasan Nusantara. Sekian dan terima kasih.